Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan lamidin amma ba'd. Ya, baik, sebentar ya. Yang baru datang 3, ya nggak apa-apa ya, karena memang masa-masa sudah pada balik ke pondok sebagian. Di sini ya akan kita bahas ya. Tolong nanti yang benar-benar nggak paham bisa bertanya ya. Kenapa jawabannya itu? Ya. Nomor 1, Finaul madrasah. Ya, pada kalimat finaul madrasah, ma tarkibuha, ya, apa tarkibnya? Ya, jangan lupa tarkib itu artinya adalah susunan ya. Yang nggak tahu bisa ditulis ya, tarkib sama dengan susunan. Maka di sini ya finaul madrasah susunannya apa ya? Kalian lihat pilihannya ya, kalaupun kalian nggak tahu apa maknanya tarkib ya, kalian bisa lihat ABC-nya. Di sini ada jawaban mudhof mudhof ilaih. Ya, yang pertama mudhof mudhof ilaih. Kita lihat apakah dia mudhof mudhof ilaih. Fina ya, fina di situ tidak ditanwin, kita bacanya fina u ya, berarti dia adalah mudhof. Al madrasah, al madrasati, maka dia adalah mudhofun ilaih, maka jawabannya adalah mudhof mudhof ilaih. Kemudian yang B, naat man'ut. Naat itu sifat, man'ut itu yang disifati. Perhatikan di sini, ya mereka ini bukan naat man'ut. Kenapa? Karena kalau naat man'ut, perhatikan ya cirinya ya, bisa kalian tulis. Kalau susunannya adalah naat dan man'ut, maka kalau di sini tidak ada alif lam, ya di sini juga tidak ada alif lam. Saya ulangi ya. Hmm. Ini ya. Ya, kalian tulis ya, yang mungkin belum tahu, kalau susunannya naat sama man'ut, maka kalian perhatikan, kalau naat man'ut, itu kalau di sini tidak ada alif lamnya, maka semuanya juga tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, maka keduanya juga harus ada alif lam. Ya. Terus kemudian yang kedua, untuk naat man'ut, ya, itu harus bersesuaian dalam hal jenisnya. Kalau di sini muannas, di sini juga muannas. Ya, kalau di sini mudzakkar, di sini juga mudzakkar. Ya, kemudian syarat untuk naat man'ut yang berikutnya, ya, kalau di sini ini adalah mufrad, maka di sini juga harus mufrad. Kalau di sini jamak, di sini juga harus jamak. Kalau di sini mutsanna jumlah 2, maka di sini juga harus jumlah 2. Baik, berarti jawabannya bukan naat man'ut. Kemudian mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Ingat, mubtada itu biasanya jatuh di awal dan dia berupa isim yang jelas ya, nama orang atau bisa jadi dia isim yang dikasih alif lam. Ya, itu ciri mubtada. Ya, terus untuk khobar, khobar itu pengkhabarnya si mubtada. Ya, dia biasanya jatuhnya di setelah mubtada dan dia tidak ada alif lamnya. Ya, tidak ada khobar yang beralif lam. Ya, itu silakan kalian tulis ya bahwa khobar tidak ada yang beralif lam. Terus kemudian kalau dia ini susunannya fiil sama fa'il, maka kalian lihat apakah ini fiil, ini bukan fiil ya. Ini bukan fiil mudhari', bukan fiil madhi, juga bukan fiil amr ya. Jadi tentu saja ini bukan jawabannya.
Ada pertanyaan untuk nomor satu? Lanjut yang nomor dua. Al-ismu, isim, bin nadhuri itu ditinjau, ya, ila adadihi, ya, ila adadihi itu berdasarkan jumlahnya, isim ditinjau dari jumlahnya, yang qasimu itu terbagi ila titik-titik. Ya, kita sudah belajar bahwa isim ditinjau dari jumlahnya, ya, maka dia dibagi menjadi tiga, yaitu apa? Mufrad, musanna, jamak. Ya, jumlah satu, ya, jumlah dua, sama jumlah banyak atau lebih dari dua. Berarti jawabannya yang ini ya, mufrad, musanna, jamak. Kemudian nomor tiga, ya, kataba Muhammadun ar-risalata. Ya, perhatikan, ar-risalata mansubun bil fathah. Li'annahu, ya, yang pertama isim mufrad, ar-risalah isim mufrad, benar, ya. Yang kedua isim jamak mudzakkar salim, salah, ya. Isim jamak muannas salim, salah, ya. Dia memang muannas, ya, tapi dia enggak jamak, dia tetap mufrad. Jamak taksir bukan, ya. Baik, selanjutnya. Al-mudarrisuna ja'u, ya, para ustadz tersebut telah datang. Al-mudarrisuna dia menjadi mubtada, ya, karena beralif lam, jatuh di awal jumlah. Marfu'un, i'rabnya rofa, i'rabnya rofa bid-dhammah. Bid-dhammah, perhatikan di sini, ya. Ini ada kesalahan, harusnya apa? Bil waw, ya. Bil wawu. Nah, ganti sekarang, ya. Dia bukan bidoma tapi bil wawu, ya, karena apa? Jamak mudzakkar salim. Bil waw, li'annahu jamak mudzakkar salim. Ya, jadi ini anak kasih bonus ya yang jawabannya salah karena ada kesalahan ketikan, ya. Terus kemudian dia isim mufrad, ya tentu saja salah ya karena al-mudarrisun, perhatikan dia ada wawunun. Ya, kalau mufrad dia tidak ada tanda wawunun, tidak ada tanda ya nun, tidak ada tanda alif nun juga tidak ada tanda ya nun. Adapun ini tandanya adalah wawu sama nun, berarti ya. Anak ulangi lagi, ya, al-mudarrisuna, ya, tandanya di sini dengan wawu, ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kalau di sini tandanya dengan alif, maka jawabannya adalah apa? Isim musanna. Kalau tidak ada alifnya, tidak ada wawunya atau ya-nya, berarti dia adalah isim mufrad. Baik, kemudian nomor selanjutnya. Halabtu, halabtu itu apa kemarin? Memerah susu ya, al-baqarat, sapi-sapi itu. Al-baqarat maf'ulun bi mansubun bil kasroh. Perhatikan di sini ada alif ta. Ya, alif ta itu adalah ciri dari jamak muannas salim. Ya, berarti jawabannya yang C. Berikutnya, nah ini anak ambil dari kaidah ya. Jadi memang harus hafal ya dan harus paham ya. Bedakan antara hafal sama paham. Kalau paham ya, kalian jatuh pun tetap masih ingat ya. 10 tahun kemudian ya, walaupun kalian tidak murojaah, tidak membuka nahwadih lagi, kalian kalau ditanya tetap masih bisa jawab. Itu namanya faham. Baik, al-ismul mufrad, isim mufrad. Contohnya kitabun. Turfa'u bi, ya, turfa'u itu dirofakan dengan titik-titik, watun sobu dan dinasobkan dengan titik-titik, watujarru bi dan dijarkan dengan titik-titik. Ya, coba Sakha, masih ingat nggak Sakha? Isim mufrad, contohnya kitabun.
Hada kitabun. Berarti dia rofa dengan apa, Saka? 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 Aina anta ya Saka? Ya, 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 toyib. Saka, hada kitabun. Kitab, di situ rofa, rofanya dengan apa? Lemah. Doma. Berarti ini al-ismu al-mufradu turfa'u bi Lemah. doma. Watun sobu bi Fathah. fathah. Watujarru bi Kasrah. kasro ya. Berarti jawabannya yang ini ya. Yang B. Baik, kemudian yang berikutnya al-ismu al-musanna. Apa itu isim musanna, Ata? 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 Tep. Ata nggak ada. Coba Alfat. Tep. Anak ulangi panggilannya. Ata? Ada Ata? Ata nggak ada. Coba Alfat. Alfat ada? Hilmi? Hilmi ada? Afan, coba suara anak terdengar nggak suara anak? Dengar, Om. Terdengar, Taib. Ayo Hilmi, dicoba. Isi musana itu apa isi musana? Eh, isim yang eh, eh, berjumlah dua. Iya, berjumlah dua. Jumlahnya dua. Betul sekali. Jumlahnya dua. Nah, misalkan kita bani, berarti dia rofaknya dengan apa? Eh, Turfa'u bi Rufa'u bil alif. bil alif. Watun sobu bil ya. Mm-mm. Watu jaru bil ya. Watu jaru bil ya. Tayyib ya. Terus kemudian yang ini ya, siapa ini? Alfat udah ada Alfat? Belum Ya, ada. Om, ada, Om. Jam'ul mudzakkari salimi turfa'u afan jam'ul mudzakkari salimu turfa'u bi titik-titik wa tunsabu bi titik-titik wa tujarru bi titik-titik. Jawabannya apa ini? Jamak mudzakkar salim. Itu jamak yang gimana itu? Alfat? Oh, jawab muzakkar salim, Om. Mm-mm. Eh, Yang bagaimana? turfa'u. Kalau turfa'u ini bi sebentar. Bil alif watun sobu bil ya. Coba jamak mudzakkar. Terfaul bi wow. Wow, Baik. Om. Contoh contoh kalimatnya apa? Contoh katanya? Muhandisuna. Ya, muhandisuna. Ya, jadi kalian bikin dulu contohnya kalau memang lupa alamatnya ya muhandisuna. Kalian lihat di situ. Dia rofanya dengan wawu ya. Kalau nasab sama jar maka menjadi muhandisina ya menjadi dengan ya. Ya. Baik, kemudian jamak muannas salim. Coba Ini dijawab. Ata ada? aduh. Ya, coba dijawab. Jam'ul muannats salimu
Nggak jaminan salim. Kan banyak barang. Jamak muannas salim contohnya yang gimana ya Ata ya? Contohnya yang bagaimana yang jamak muannas salim itu? Coba dipilih Ata yang jamak muannas salim itu contohnya gimana? Misalkan eh tolibatun. Ketika jamak dia menjadi bagaimana Ata? Libatun atau libatun. Tolibatun. Panjang ya. Tuh, Tolibatun. Nah, itu huruf terakhirnya itu harokatnya apa kalau rofa? Tolibatun. Nah, harokatnya apa? Bisa ya nulisnya ya. Tolibatun. Ini laptopnya lagi dicas jadi nggak bisa apa namanya pakai papan tulis ya. Baik. Coba diulangi Ata. Jam'ul muannasi salimu turfa'u bi titik titik wa tunsabu bi titik titik wa tujarru bi titik titik. Apa jawabannya Ata? tarfa'u bid dhammah. Betul. Atun saya di kasroh. Hmm. Atau jaru di eh Iya, Pak. tarfa'u bid dhammah. Atun sobu bi fathah. Atau jaru bi kasroh. Berarti yang ini, yang B. Yang enggak. Nah, itu ya untuk jamak muannas salim Ata ya ketika dia rofa jadi tolibatun ya dengan doma sudah benar. Kemudian ketika nasab ternyata dia juga menjadi tolibatin ya sama dengan ketika dia dijerkan ya. Jadi untuk nasab dan jer ya sama-sama jadi tolibatin ya. Tidak ada istilahnya tolibatan, nggak ada ya. Jadi jawaban yang benar yang mana Ata? Yang enggak. Sifatnya seremonial. Yang mana? Yang Yang A enggak. apa B? A apa B? Yang atas atau yang bawah? Yang enggak. No. Kalau tadi yang bawah salah, berarti jawabannya Oh, yang atas. yang atas. Simple ya. Kalau yang bawah salah berarti yang atas ya. Baik. Ya, jadi Hmm. apa? Coba diulangi tadi yang jamak muannas salim, dia rofaknya dengan Eh, Domah doma, terus nasabnya dengan kasroh. kasroh, terus Buat habis itu jarnya buat dengan jaru bil kasroh. iya. Jarnya dengan kasroh. Saya udah paham sampai sini, Ata? Ya, Sudah. langsung dimasukkan ya. Catat ya, Tayyip. Kemudian berikutnya kalimatu tulab. Ya, kata tulab mufradnya apa ini jawabannya Saka? Kalimatut tulab. Kata tulab mufradnya adalah bentuk mufradnya apa ini? A B C D. A at-thalib. Thayyib, ya, benar ya, at-thalib. Kalau at-thalabatu ya perhatikan kalau at-thalabatu dia adalah jamak ya. Dia jamak taksir. Dari kata apa? Dari kata tolib juga ya. Jadi kata tolib itu jamaknya ada dua.
ya, tiga ya bahkan ya. Jamak taksirnya ada dua, yaitu at-tullab sama at-tolabah ya. Makanya kalian disebut sebagai tolabatul ilm ya, para penuntut ilmu, tolabatul ilm. Terus ya, ada satu lagi jamak untuk kata tolib, yaitu jamak mudzakkar salim, karena dia berakal ya. Berakal, kemudian mudzakkar atau laki-laki, maka bisa dijamak mudzakkar salimkan menjadi at-tolibuna. Jadi misalkan nanti saya anak ulangi. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan lainnya yang mirip dengan yang ini, misalkan gini ya. Ya, misalkan saja seperti ini soalnya eh, di bawah ini di bawah ini merupakan bentuk jamak dari kata tolibun. Kecuali ya, di bawah ini adalah bentuk jamak dari kata tolibun. Kecuali titik-titik. Ya, ingat bahwa tolib ada tiga tadi ya. At-tulab, at-tolabah, sama tolibuna. Ya, jadi yang bukan itu berarti jawabannya ya, karena kecuali. Tayyib, kemudian ini atau ada berikutnya ya. Berikutnya at-thalibah ya, tentu saja salah ya. Kemudian at-tilmid ditambah salah lagi ya, nggak ada hubungannya ya, walaupun artinya sama. Kecuali kalau pertanyaannya kata apa namanya, kata tolib itu muradifnya apa ya, sinonimnya apa, maka bisa kalian pilih at-tilmid. Baik, kemudian berikutnya tu yadai tifli ya. Tuhdhafun nun li'annahu, coba dijawab Hilmi. Eh, ya nahu mudhof. Iya, betul ya, karena dia ingat aturan untuk mudhof, kalau dia berasal dari isim yang musanna atau yang jamak, maka nunnya dihilangkan ya. Silahkan dicatat yang belum tahu. Terus kemudian berikutnya katabu, ada alifnya di belakang. Al alifu huna tusamma, alif di sini dinamakan alif. Perhatikan di sini banyak yang salah ya, karena mungkin tidak teliti ya, di situ harokatnya beda. Kalau yang atas itu al alifu al mufarroqah ya. Al mufarroqah berarti isim maf'ul, artinya alif yang dipisahkan atau alif yang dikhususkan. Kalau yang bawah al alifu al mufarriqah berarti alif yang apa namanya, mengkhususkan atau yang membedakan ya. Jadi di sini ada perbedaan harokat, yang atas mufarroqah, yang bawah mufarriqah. Yang benar adalah yang bawah ya. Al alifu al mufarriqah, alif yang membedakan ya antara fiil jamak dengan isim jamak. Kalau alif lainah ya, alif lainah itu seperti ini ya. Nah, alif bengkong ya, alif lainah itu nama lainnya alif bengkong. Kalau alif lainah apa alif qayyimah itu alif jejak ini ya. Huna. Nah, ini namanya alif jejak. Ya, Masya Allah, dari satu soal kita tahu tiga macam alif ya. Alif mufariqah, alif yang membedakan antara isim jamak dan fiil jamak. Kemudian alif qayyimah, alif jejak ya, atau alif yang lurus. Kemudian yang terakhir ini alif layyinah. Layyin itu artinya lembut ya, lembut karena belangkong-belangkong ya, maksudnya seperti itu. Ini ya, alif bengkong. Baik, nomor selanjutnya. Til Arabiyah. Lihat di sini ya, Mudarrisul Lughatil Arabiyah. Jawab Saka, jawab. Jawabannya apa ini? Udah ada nih. Kayak mana tadi? Ini ya.
Kenapa jawabannya kok bukan yang A, B, atau D, Zaka? Dari mana tahu kalau itu adalah jamak mudzakkar salim? Dari mana Saka? Dari mana Saka tahu bahwa mudarrisu ini adalah jamak mudzakkar salim? Yang jadi cirinya apa, Saka? Hmm, Apa? Coba dibilang lagi yang jelas ya. Ayo, dari mana Saka? Ayo coba mic-nya dibuka lebih lama lagi ya. Tadi terlalu cepat. Mm-mm. Saka, dari mana tahu kalau ini adalah jamak mudzakkar salim? Ini kan jawabannya jamak mudzakkar salim ya. Nah, pertanyaannya, ya, Ana nggak tanya jawabannya karena udah dijawab di sini. Pertanyaannya Ana ganti, dari mana tahu kalau ini adalah jamak mudzakkar salim yang mudhof? Karena ada apa di situ? Ada 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 apa? Wa, ada wawu. ada wow. Ya, ada wawunya ini ya. Terus tahu dia mudhof adalah karena nunnya dibuang. Aslinya mudarrisuna ya. Tapi karena mudhof akhirnya naunnya dibuang. Baik. Nomor berikutnya. Coba dijawab Salman Faris. Salman Faris. Salman Faris. Nanta Salman Faris. Baik, nggak ada. Coba Alfat. Ya Om. Dijawab. Hadhil kalimati minal af'alil khamsah. Af'al yaitu ya. Minal af'alil khamsah. Kecuali Naf'al Om. Naf'alu. ya. Baik. Apa itu af'alul khamsah, Alfat? Apa ya? Fiil yang di dalam itu terdapat Yang di alif, ya. Terus alif. terus wow, Fiil yang bersambung dengan ya fiil yang bersambung dengan apa? alif, Alif apa itu? Alif mufarikoh? alif, alif mufarikah. Bukan. Alif alif Isne. isnain ya. Alif yang menunjukkan jumlah dua ya. Terus yang bersambung dengan apa lagi? Yang bersambung dengan wow, eh, Iya betul. Wawu apa? ya, Wawu atof atau wawu apa wow. ini? Sebentar. Apa ya? Wow, Wawu jamak wow jamak. ah ya. Wawu jamaah ya. Dicatat ya. Terus Ya, kemudian Om. yang satunya yang bersambung dengan apa? Tadi Ya, wawu jamaah. Ya, ya apa ini? Ya kan? ya, ya, sip, ya apa ya? Sebentar. Ya Ya mutakallim ini, ya, atau ya mukhotobah. ya mau tambah. Ya mukhotobah ya. Kalau ya mutakalim itu pada domir ana ya. Seperti kolami. Nah itu ya mutakalim. Kitabi
itu ya mutakalim. Kalau ya muqaddam ya itu pada domir anti ya, seperti taf'alina ya, alina. Baik. Nomor berikutnya ya. Coba Hilmi dibaca dan dijawab. Yunsabul fi yunsabul fi lam mudor mudori bi an mudor mu- Bi an mutmarrah wujuban. roh Perhatikan ini ya. Untuk an mutmarrah itu kan ada dua hukum ya, yang wajib ya wajib disembunyikan annya, sama yang jawaz ya. Jawaz itu boleh disembunyikan annya, boleh tidak atau boleh dinampakkan. Maka yang perlu kalian ingat ya, semuanya wajib kecuali satu, yaitu apa? Yang jawaz itu cuma satu, apa? Masih ingat? Lam lam ta'lil ya, lam ta'lil. Lam ta'lil itu hukumnya jawaz dan dia cuma dia aja. Maka di sini ya yang ada lam ta'lilnya berarti bukan jawaban ya, berarti A bukan ya. Kemudian yang B bukan. Nah, berarti tinggal yang C bukan ya, berarti tinggal yang ini, yang B sama yang D ya, yang B sama yang D. Sekarang kita perhatikan ya. Di sini ada tulisan yun sobu ya, dinasobkan ya, dinasobkan. Kita cek di sini ya, lamul juhud ya, au bima'na illa sama hatta. Kemudian yang B la an-nahiyah. Nah, perhatikan la an-nahiyah dia ini bukan penasob, tapi apa? Hilmi, pen- ah, jar dia harfun jar bukan harfu jar tapi apa? La harfun jazm jazm ya, berarti jawabannya adalah yang B ya. Nomor berikutnya, Saka dibaca. Nah, ini tadi sudah kita jawab ya, barusan. Fi'lul mudhari bi'al mudmaro jawaza ba'da. Apa? Ba'da lam ta'lil. Iya, betul ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian nomor berikutnya, Salman Faris. Ada Salman Faris? Salman Faris. Salman Faris, di mana Salman Faris? Kerja bakti atau lagi maem nih? Bentar ya. Baik, ya, kita skip dulu. Balik lagi ke Alfat. Kayak dibaca Alfat. Alfat ada? Iya Om ada. Dibaca. Yu'aqabul musiu. Kabul musiu au ya au ya tazir. Oh ya tadiro, ya tadiri, ya tadiru. Kenapa Om? Ro-nya dibaca apa? Ya tadiro, ya tadiri, ya tadiru, atau ya Au tadir. ya taziru. Coba perhatikan, ini au-nya ini au apa ya? Au mai au Au yang bermakna kecuali. kecuali. Ya, berarti dia ini fungsinya apa nih? Dia ada an mutmarohnya, ya kan? Ingat? Oh iya, au ya taziro. Oh ya, tadiro ya, nasob. Baik. Sekaligus tadi udah dijawab ya. Artinya adalah kecuali ya. Jadi Ya Om. jahat itu akan dihukum, akan dihukum kecuali dia punya
udzur, ya, dia punya udzur. Baik, ya. Nomor berikutnya Hilmi. Oh, sebentar. Ata ya? Ata belum tadi. Ata yang berikutnya ini ya. Sebentar. Nah, ini dibaca Ata. Istami. 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 Soh. Atau bibi. Au yatam. Au yatamu. Sifaruka. Ya, sebentar. Satu-satu ya Ata ya. Istami, dia ini fi'il apa? Ata Istami. diawali dengan alif, Fil berarti madi. itu fi'il amr ya. Fil madi. Fil madi. Fi'il amr, ada apanya nih Ata tadi? Alifnya ya. Ada Ada saya. alifnya, berarti dia adalah fi'il amr. Nah, kemudian kalau fi'il amr ya berarti kan menyuruh sesuatu ya. Istami artinya dengarkan dengan baik ya. Dengarkan secara seksama. Apa yang perlu didengarkan? Apa yang perlu didengarkan Ata? Ini enggak dari dokternya. Itu jawab soal Tabib. Ini kayak Nuswa apa itu satu nasihat. soal. Nasihat tabib. Nasihat dari Betul dengerin coba dengerin. Ya, berarti dokter. nuswa Kita di mau belajar sini bahasa ya, Arab. dia menjadi maf'ulun bih ya, karena dia yang didengar ya. Kemudian dia juga mudhof ya. Nah, kalau dia mudhof berarti at-tabib di sini dia menjadi apa tuh? Apa? Menjadi, anak ulangi ya, Ata ya. Ini tadi nuskhah kan jadi maf'ulun bih ya. Paham sampai sini Ata? Iya. Ya, dia menjadi maf'ulun bih, kemudian huwa mudhof. Dia juga mudhof. Oleh karena itu dia tidak ditanwin. Berarti kalau dia menjadi mudhof, maka at-tabib di sini menjadi apa, Ata? At-tabib menjadi, di sini tadi kan menjadi wahwa mudhof ya, dia menjadi mudhof ya, menjadi maf'ulun bih sekaligus menjadi mudhof. Kalau dia mudhof, berarti isim yang jatuh setelah mudhof itu dinamakan apa, Ata? Mudhofun. Udah lagi. Iya, ya ini yang perlu kita ingat-ingat. Setelah mudhof pasti muncul mudhofun ilaihi ya. Setelah mudhof muncul mudhofun ilaihi. Kemudian au di sini ya. Dengarkan benar-benar nasihat dokter itu. Au ya, au yatimma shifa'u. Berarti apa artinya di sini au? Titik-titik sempurna sembuhmu atau benar-benar sembuh. Berarti au di sini artinya apa, Ata? Sampai. Ya, Sampai. sampai ya. Yang ini ya, sampai. Ya, berarti kalau ini au yang artinya sampai, maka di sini dibaca yatimu atau yatima atau Yatim. ini fungsinya apa kalau a yang maknanya sampai? Dia menyembunyikan apa? An mut. Kan baroh. Iya, berarti di sini yatima atau yatimu Yatim. an mutmaro fungsinya apa? Menasobkan. Pasokan. Ya, berarti harokatnya apa? Yatim. Yatim, Yatim. yatimma. Ya, ingat nasabnya adalah dengan fathah. Ya, nasabnya dengan fathah. Baik. Berikutnya, coba Hilmi dibaca kemudian dijawab. Eh, min
minal adawati lati tajazimu fi'la mudhari'a Fi'lan ya. wahida fi'lan Kan mudhari'an mudhari'an wahidan. wahida. Apa artinya? Dari Termasuk ya. Yang termasuk penjazam mm-mm, yang menjazmkan dua dua fi'il mudhari wahid satu ya. Satu fi'il mudhari' adalah yang mana saja kita lihat. Lam lam ya, ini menjazmkan satu, lama satu, insyartiyah. Insyartiyah dua menjazmkan dua. Yang berikutnya lam, lama, lamul amr menjazmkan berapa? satu Satu ya. Kemudian ini lan menjazmkan berapa? satu Tidak menjazm tidak penjazam ya, karena dia apa? Penasab berarti bukan ya. Kemudian ini juga ada lannya berarti bukan ya. Berarti jawabannya adalah B ya. B. Kemudian yang urean ya, yang urean coba Saka Udkur anwa asmil jam'i. Sebutkan macamnya isim jama'. Ada jama' apa saja Saka? Yang ini dijawab. Jawab. Jawab Gimana? jawab arsalin. Terus Saka ini lagi di luar ya ini ya? Ini ada anak Oh gitu. Toh ya nggak cari tempat apa-apa. duduk. Nggak apa-apa ya. Adiknya nangis nggak apa-apa ya. Teman-teman yang lain juga insya Allah paham ya. Kalau lagi Zoom, tiba-tiba ada adiknya yang datang ya nggak apa-apa ya. Karena sudah biasa namanya ngajar, kemudian adiknya ikut belajar ya. Malah anak tanya sekalian. Ya, tadi jadi tidak masalah ya, tidak mengganggu insya Allah. Ayo Saka, nggak apa-apa dibuka aja. Oh, Nggak apa-apa ya, ayo dijawab aja. Jam'ul mudzakkar salim. Terus yang kedua, Jamak taksir. betul. Yang satu, Ada 3 ya? iya tiga. Jam'ul mudzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim. Betul ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya, betul. Kemudian yang nomor dua, urean bisa dijawab Ata. Sebentar. Oh, Faris sudah ada belum Faris? Faris? Kenapa, Om? Min aina anta Faris? Faris kemana aja tadi? Gak ada kemana-mana, Om. Nah, kok dipanggil nggak jawab? Nggak denger mungkin, Om. Baik, bagus ya. Ini coba dibaca Faris, kemudian dijawab. Uzkur adawatil jasmil lati tajzimu fi'laini. Artinya apa itu Faris? Nah ya Faris, biar terjemahkan. Hilang lagi nih Farisnya. Faris, oh ya, Farisnya menghilang lagi nih. Apa?
Silahkan Atta. Itu diartiin, Om. Iya, diartikan biar bisa tahu jawabannya apa. Udkur, apa udkur? Uzkur, sebutkan. Ada what? Jamak dari adatun alias alat, ya, alat-alat. Terus al-jazm ya penjazm. Alati, apa Atar? Alati yang, ya, yang tajzimu menjazmkan fi'laini dua fi'il, ya. Ayo dijawab Atta. Alat-alat yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ada apa saja? Atta? Eh, in Enggak. Alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Ada apa saja itu? Paling enggak sebutkan 3 ya. man Hanya kan ada berapa itu? Ada 12 ya. Ada 12. Coba sebutkan 3 saja. man Hmm? Apa? man man Lan? Lan pakai nun itu bukan penjazm ya, tapi penasab. Yang lainnya, aina Aina, boleh. Terus, aina ma ya Ainama, Aina itu ya. Ainama, terus ayana Ayana, kurang satu. mata Mata, ya boleh. Toyib. Ya, ini ada 12, bisa kalian cek ya di buku kalian ya. Kalau bisa di ringkes ya. Mata, Ainama, Haitsuma, ya, Kaifama, kemudian man, ya. Terus kemudian juga termasuk di situ adalah in ya, yang sudah kita pelajari di kelas 1. Baik, kemudian yang nomor berikutnya. 3 ya. Coba Hilmi, A'ri, summa tarjim, ya, di i'rab kemudian diterjemahkan. Yuhibbu eh, menyayangi. Ya. Fi'lul mudhari Mm-mm. marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mm-mm. Al-ab, Abu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Waladahu maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. mm-mm. Ha wal ha Al-ha, mana al-ha? Oh ya. Oh, al-ha. waladah Al-ha. Oh, ya. Ya. Mm-mm. Terus ismud domir, ismud domir mabni ala domi terus fi mahal au fi mahali nasbin wala wal dahu. Hu berarti dia menjadi apa? Mudhofun ilaih. Berarti mudhof mahali. ilaih fi mahali eh, jar Iya, fi mahali jarin mudhofun ilaih. Terus au awaw mm, harfun harf awin mm, mabni ala sukun yukhalifu fi'lul mudhari mansub bi au
wa alamatu nasbihi al-fathah. Iya. Tayyib. Benar-benar ya. Cuma tadi Hilmi jangan bilang al-ha tapi al-ha ya. Ha sama ha ya. Perhatian untuk pengucapannya biar tidak salah dengar. Ya, kalau izin ke Amam. Tayyib silahkan. Benar-benar ya, Mumtaz untuk Hilmi. Terus kemudian yang nomor terakhir ya. Ini Safa lagi izin ke Hamam. Faris. Faris ada? Tayyib, ngilang lagi. Alfat, tafadhal Alfat. Ya Om, Yang nomor terakhir, nomor terakhir nih lam yajhal ar-rajul as-sibah. Ayo bro. as-sabbahah. As-sab. As-sabbah. Heeh. Apa ya? Oh ya, Afan. Asibahah ya, betul asibahah ya. Kalau sababah malah jari ya. Tayyib. Betul, udah betul. Asibahah, terus? Kayu krok. Iya. Kayu kroko. Fayu groko. Artinya apa ya? Fayu groko apa fayu grok? Atau apa itu Kayu harus? krok. Iya, coba apa namanya? Diterjemahkan, di i'rab dulu. Lam harfun eh, lam la ini harfun jazm Iya, harfu jazmin gitu ya. mabniun apa jasmin mabniun ala sukun. Mm-mm. Terus habis itu la mahal lahu minal i'rab. Iya, betul. Terus ya jahal ini fi'il mudhari majzumun bila mu'alamatu jazmihi as-sukun az-zahirah. Iya, terus? Ar-rajul ini eh fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahirah. Asibahah. As-sibahah maf'ulu bihi mansubun wa alamatu rafihi wa alamatu nasbihi apa ya? Nasbihi apa? Wa alamatu nasbihi al-fathatu Al-Fathah. Tayyib. Terus alfa. fa ini harfu harfu fa sababiyah. Mm-mm. Terus habis itu yukrok ini fi'lun mudhari'un uh, majzumun Mm-mm. majzumun Dengan apa? uh, Majrurnya bifa karena iya. wa alamat jazmi as-sukun az-zahirah. Iya. Terus diterjemahkan Apa ya? gimana kemarin cara menerjemahnya? Kalau di sini ada lam, Lam yajhal maka rajul di sini as-sibah. juga ikut diterjemahkan pakai lam juga ya yang di sini ya. Berarti gimana? Laki-laki tersebut Laki-laki tersebut bukanlah orang yang bodoh dalam hal berenang berenang. ya, maka dia tidak akan tenggelam ya, atau bisa Tenggelam. diterjemahkan laki-laki tersebut orang yang profesional ya. Karena di sini ada tidak ya. Kemudian di sini ada kata bodoh. Tidak bodoh berarti pinter ya, pinter berenang, maka dia tidak akan tenggelam. Ya, itu terjemahannya. Baik, ada pertanyaan tentang soal-soal berikut ini yang tadi itu? Enggak, minta maaf. Ya, udah ya, insya Allah. Yang lainnya, Salman Faris, gimana Salman Faris? Baik, Saka bagaimana Saka? Ata, kalau nggak ada yang nggak dipahami ya, bisa langsung bertanya ya, jangan ditumpuk-tumpuk-tumpuk.
Taib, kalau nggak ada, ya ada masih setengah jam kita pakai untuk melanjutkan materi yang kemarin ya. Ya, perhatikan di sini sudah kelihatan ya kitab Nahwadihnya. Kita kemarin sudah membahas tentang mudhof, ya kan? Sudah selesai tentang mudhofun ilaih, kemudian asmaul khamsah kemarin sudah kita singgung belum? Soalnya IL juga udah sampai sini ya, jadi kadang ketuker-tuker ingatan anak. Ya, siapa yang udah sampai sini kemarin? Kalau IL udah pasti udah ya. Untuk kalian sudah sampai al asmaul khamsah? Baik. Belum, Om. Ya, kita singgung dulu al asmaul khamsah, semoga selesai ya. Di sini ya, perhatikan tulisannya al asma'u al khamsatu ya. Di sini al asma dia bukan menjadi mubtada ya, namun dia menjadi khobar di sini ya. Mubtadanya untuk judul-judul itu biasanya dibuang, takdirnya adalah hadhihi ya. Jadi bisa jadi di sini tuh ada kata hadhihi yang terbuang. Ya, lengkapnya adalah hadhil asmaul khamsah. Ini adalah isim-isim yang 5 ya. Jadi di sini mubtadanya hadhihi ya. Hadhil asmaul khamsah. Kemudian perhatikan di sini al-asma dia juga menjadi man'ut yang disifati, al-khamsah menjadi na'at ya di kitab Nahwati jilid 1. Ya, kok bisa ya? Ciri na'at ya. Jadi kalau ditanyakan al-asmaul khamsah, tarkibnya apa? Tarkibnya adalah na'at sama man'ut ya. Ini menjadi na'at, ini menjadi man'ut ya. Al-asma itu adalah jamak tidak berakal. Kalau jamak tidak berakal berarti disifati dengan muannas mufrad. Ya, ingat jamak tidak berakal itu dihukumi muannas mufrad atau disifati dengan muannas mufrad. Maka di sini walaupun asma adalah jamak, bentuk jamak dari isim, maka di sini sifatnya adalah al-khamsah, mufrad dia ya, khamsah. Ya, mufrad. Wa i'rabuha dan i'rabnya. Nah, perhatikan di sini al-asma dia adalah mudzakkar. Ya, dia adalah jamak mudzakkar. Dia jamak mudzakkar tapi bukan salim. Ya, dia adalah jamak taksir ya. Maksud ana dia ini bentuknya jamak, kemudian jenisnya ini mudzakkar ya. Namun di sini dia pakai dhamir ha yang menunjukkan untuk dhamir muannas tunggal. Ya, dari sini kita tahu bahwa jamak tidak berakal itu dihukumi dengan muannas tunggal atau muannas mufrad. Maka pakai ha di sini ya, bukan pakai hum. Baik. Di sini yang menjadi asmaul khamsah ya, asmaul khamsah itu nama-nama yang 5 ya. Bisa langsung kita baca di al-qawaidnya ya. Jadi nama-nama yang 5 itu adalah abun ya, akhun, hamun, fu dan dhu ya. Yang mereka ini ketika dirofakkan maka rofaknya dengan alif ya menjadi akhu ya, dan dinasobkan dengan alif ya menjadi akho ya, menjadi aba, menjadi hama ya, dan dijerkan dengan ya. Dijerkan dengan ya, contohnya adalah Abi Bakrin ya, Abi Bakrin, akhi Karim ya, saudaranya si Karim ya, Hami Sauda ya, pamannya si Sauda ya. Apa artinya kata-kata ini? Abun itu bapak, akhun saudara laki-laki, hamun itu ipar ya, saudara ipar, fu itu artinya famun ya, mulut. Kemudian zu itu artinya yang punya ya, untuk menunjukkan kepemilikan ya. Dan 5 kata ini ya, 1, 2, 3, 4, 5
itu semuanya nanti pada jumlah atau di dalam kalimat mereka itu menjadi mudhof. Jadi nanti i'rabnya ditambahi wa huwa mudhof, ya. Kalau dia mudhof berarti dia itu harus butuh isim, ya, untuk dijadikan apa? Sebagai mudhofun ilaihi, ya, karena mudhof ilaih itu satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan. Toyib, contohnya, ya, Ja'a telah datang Abu Sa'idin, ya, telah datang Abu Sa'id. Perhatikan di sini, ya, benar untuk nama kunyah, ya, nama kunyah itu nama yang diawali dengan Abu, Umu, ya, itu namanya nama kunyah. Seperti Abu Bakrin, ya, Abu Hurairah, Abu Salamah, ya. Rasulullah sendiri nama kunyahnya adalah Abul Qasim. Nah, yang perlu diperhatikan untuk nama kunyah seperti ini, bahwa nama kunyah itu lebih dari sekedar yang artinya bapaknya. Misalkan, ya, Abu Bakrin, oh berarti anak pertama namanya Bakr. Ya, biasanya seperti itu. Atau artinya bapaknya Bakrin. Namun, yang nama kunyah ini adalah lebih dari sekedar itu. Misalkan Abu Hurairah, apakah beliau dikasih nama karena bapaknya kucing? Tentu saja tidak. Ya. Kemudian Abul Qasim, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad, ya, memang benar beliau pernah punya putra yang namanya Qasim. Tapi walaupun putra tersebut sudah meninggal, tetap beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Ya. Bahkan banyak para ulama dan sahabat yang beliau tidak punya anak si fulan, namun mereka menamai dirinya dengan Abul Fulan. Ya, berarti kata abu atau umu itu tidak sekedar arti dari bapaknya atau ibunya si titik-titik, bukan, tapi lebih dari itu, ya. Dan orang-orang, ya, biasanya menjadikan nama kunyah ini lebih terkenal, ya, daripada nama asli orang tersebut. Contohnya Abu Hurairah, beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah daripada nama beliau sendiri, ya kan? Nama Abu Bakar itu juga beliau lebih terkenal dengan nama Abu Bakar daripada nama beliau sendiri. Kalau misalkan nama aslinya lebih dikenal daripada nama kunyahnya, maka nama kunyah tersebut tidak diakui. Ya, berarti bukan nama kunyah, itu sekedar terjemahan dari bapaknya si fulan atau ibunya si fulan, tapi tidak sampai kepada tingkatan nama kunyah. Nah, ini penting kenapa? Ya, jadi misalkan kalian ketika menerjemahkan, ya, karena kemarin anak ikut kelas English Conversation, ya. Di situ nama kunyah itu disuruh menerjemahkan sebagai mom of, ya, atau mungkin ukasah mams, gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Kalau dalam sejarah, ya, nama-nama Abu Hurairah, nama Abu Bakar kemudian diterjemahkan, ya, menjadi bapaknya si fulan, ya, nanti sejarah ini akan kacau, ya, akan kacau sekali, ya. Sebagaimana kemarin anak pernah dengar ada seorang penanya kepada Dr. Zakir Naik, ya, dia Kristen, ya, mendebatkan tentang sebutan Nabi Muhammad di Injil mereka, ya, karena memang Nabi Muhammad nggak diucapkan sebagai Muhammad di situ, ya, tapi diterjemahkan ke kata yang lainnya. Nah, ini maksud Ana, ya, tadi misalkan Abu Hurairah kemudian diterjemahkan ke tadi namanya, misalkan jadi father of cat, ya, atau mungkin cat father, ya, menjadi bapaknya kucing. Nah, ini menjadi perusak sejarah. Ya, nanti misalkan sekarang kita udah paham, ya, tapi anak cucu kita nanti akan kebingungan, siapa sih bapaknya kucing, ya? Bapaknya kucing itu siapa? Ya. Nah, itu, ya, terjadi kekacauan itu karena kita tidak menerjemahkan sesuai yang diinginkan. Baik. Jadi untuk nama kunyah, ya, terjemahkan saja seperti itu, ya. Ja'a Abu Sa'id, nggak usah diterjemahkan telah datang bapaknya Sa'id, tidak usah. Kita terjemahkan aja telah datang Abu Sa'id, ya, karena ini nama kunyah.
Abuka tobibun mahirun. Ya, nah kalau ini terjemahkan aja ayahmu ya, karena ini bukan nama kunyah. Ayahmu adalah seorang dokter yang profesional ya. Ayahmu adalah seorang dokter yang profesional. Yang menjadi sahih di sini adalah kata abu. Ya, perhatikan kata abu ketika dia menjadi fa'il rofa maka ditulisnya abu ya, dipanjangkan dengan wawu. Berarti abu dia adalah fa'ilun marfu'un bidammah ya. Marfu'un bil wawu ya, marfu' dengan wawu. Limada? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia dari jenis asmaul khamsah. Baik, sekarang giliran kalian yang mengi'rab, coba di-i'rab. Hilmi, Ar-Raqma Ats-Tsani nomor 2. Abuka, Abuka, abu mubtada, eh, marfu wa alamatu raf'ihi al waw wal kaf is harfun menjadi apa dia? harfun domir Bukan harf isim domir tapi isim. isim domir mabni alal fathi Mm-mm. Kemudian i'rabnya rojul fi mahali apa i'rab fi mahali fi mahali apa ini tadi? Fi mahali jarin menjadi mubtada apa? Mudhof. mudhof ilaih Iya, berarti mudhof ilaih abu tadi ditambah ya wahwa mudhof ya. huwa mudhof Baik. Kemudian tobibun tabibun khobar marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah mahirun mahirun man'ot ya iya betul ya. Bukan man'ut tapi na'at ya. Yang menjadi man'ut yang ini ya, wahwa man'ut, kemudian mahirun na'tun. na'tun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah Baik. Tadi udah Hana terjemahkan ya. Terus kemudian kana abuka rojulan haziman. Coba di i'rab. Salman Faris sudah ada? Atar, ata ya. Haziman yaitu bisa bermakna teguh ya, teguh pendirian ya. Dahulu bapakmu adalah seorang laki-laki yang teguh pendiriannya. Berarti mungkin sekarang sudah enggak lagi ya, karena ada apa? Kana. Baik, coba ata di i'rab ata. Ini sambil murojaah ya tentang kana. Ata ada ata? Belum. Coba di i'rab nomor 3. Yang kalem. Karena itu apa? Dia adalah fiil Fiil. Fiil. fiil madhi naqis ya. Fiil madhi nakis. Naqis. Terus
Abu, kalau ada kana berarti setelahnya menjadi apa? Menjadi isim, Isim menjadi isim apa? Isim inna atau isim isim laita? Isim apa Ata? Isim inna atau isim laita? Isim apa? Isim ka? kana. Ah ya, jangan bingung ya. Isim kana. Tayyib di Irob Abu ismu kana Isim kana man- mansubun. mansubun atau marfo. Ismun kana marfuun. Marfonya dengan apa? Ini dengan apa? Di Domah Bil wawi ya, bil wawi. bil wawi. Kenapa kok dengan wawu kok tidak dengan domah? Karena dia termasuk ini apa? Soal khamsah. Iya, li'annahu min minal asma'il khamsati ya, Khamsah. karena dia termasuk nama-nama yang Soal 5. Baik. Nama-nama yang 5 tadi itu apa aja, Ata? Yang dimaksud dengan nama soal yang khamsah. 5? Apa saja? Ab, Abu. abu, Terus? afol, abun, afol, kegiatan, penuh, suzu. Iya, betul. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian yang nomor, belum ya? Al-Kaf di situ menjadi apa, Ata? Al-Kaf? Abu bahwa Kak, mudhof ya. Al-Kaf berarti menjadi apa? Kalau yang ini tadi mudhof, ilahi, iya mudhofun mudhof ilaih ilaihi, ya. Fi mahali jarrin ya, fi mahali jarrin jarin, karena ini adalah isim mabni ya, kayaknya ya. Kemudian rojulan, rojulan menjadi apa? Ata? Kalau ini tadi menjadi isim kana, berarti rojulan menjadi, tujuan, kalau ini isim kana, berarti rojulan menjadi titik-titik kana. Menjadi ko, khobarnya ya, menjadi khobar sobar, siapa? sobaran, Iya, khobar kana. Ya. sobaran, Khobaru kana. kalau rupanya Mm-mm. mansubun, Ya. walau natulas bihi, al-faratu, Mm-mm. Haziman, haziman menjadi sifat ya, menjadi sifat dari rojul. Sifat itu apa kalau dalam bahasa Arab? sifat, Na, rakis, naktun ya atau naat ya, dia menjadi naktun. Naatun itu naat ya atau sifat dari rojulan ya. Baik. Nomor 4 coba dibaca di Rob. Saka, udah ada Saka. Nom, Ya, coba dibaca di Rob. yang mana Om? Yang nomor 4 ini. Lala kodimun am. La'ala, masih ingat La'ala nggak ya? Saudarinya siapa dia La'ala?
Saudarinya kana atau ina? Kana. Saudarinya, perhatikan setelah la'ala nasab. Berarti dia saudarinya siapa? Inna ya, yaitu menasabkan isimnya dan mengkhabarkan merofakkan khobarnya. Coba di i'rab Saka. La'alla, huruf apa dia? La'alla ini kemudian ada macam-macam ya, ada harfu taukid ya, kemudian ada harfu tamanni ya, kemudian ada apa lagi kemarin? Harfu roja atau taroji ya, kemudian ada harfu apa lagi? Harfu istiqroq ya. Nah, kalau yang la'ala ini la'ala harfu apa ya kira-kira? Dilihat di catatan dulu, nggak apa-apa. Artinya semoga. Kalau semoga berarti harfu apa dia? Harfu taman tamanin ya, atau tamanna ya, untuk pengharapan ya. Semoga orang yang datang adalah Abu Muhammad. Terus kemudian al-qadim menjadi apa Saha di sini? Isim apa? Isim maf'ul. Isim la'alla ya. Ismu Isim la'ala. Ismul la'ala. la'alla, kemudian mansub bil fathah. Kemudian Abu Ismul la'ala. Abu menjadi Fa'ilun. bukan fa'il tapi menjadi khobarnya la'alla ya, dan Abu di sini dia rofaknya dengan waw ya, wawu karena dari al asmaul khamsah ya. Kemudian wahwa mudhof, kemudian Muhammad di situ mudhofun ilaihi ya. Tayyib, tinggal sedikit waktunya Ana bacakan satu aja dari nasab dan satu dari jer ya. Di sini ya nomor 2 yang akan Ana baca ya, jalla yujallu artinya berkeliling ya. Yujallun nasu abaka ya, manusia itu mengelilingi atau mengerubuti ayahmu ya. Misalkan ayahnya lagi obral baju ya, makanya manusia mengelilinginya. Yujallu di sini adalah fi'lun mudhari'un ya, marfu dengan dhamma, kemudian an-nasu menjadi fa'ilun. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah kata abak. Abak dia adalah apa namanya ini ya, termasuk al-asmaul khamsah, maka dia ini ya dinasabkan dengan alif ya. Berarti di sini aba dia adalah maf'ulun bih mansubun bil alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Al-kafu ya ismud dhamir ya mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ingat bahwa asmaul khamsah selalu mudhaf dan berarti isim setelahnya selalu menjadi mudhafun ilaihnya. Kemudian untuk yang grup jer, Ana bacakan ya yang nomor 4. Yaskurun nasu ya, manusia itu berterima kasih li Abi Muhammad kepada Abu Muhammad. Yaskur fi'lun mudhari'un, an-nasu fa'ilun marfu'un bidhamma. Al-lamu di sini adalah harfu jarrin ya. Kemudian Abi dia adalah ismun majrurun ya. Wa alamatu jarrihi, alamat jarnya yaitu dengan ya.
ya, alamat jarnya dengan ya, li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhof. Ya, Muhammad menjadi mudhofun ilaih. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan. Maksud abi di sini bukan bapakku, ya. Kalian kalau manggil bapak kan biasanya abi, ya, ayahku artinya. Namun untuk kata abi di sini dia bukan bapakku, ya, tapi dia adalah bentuk majrurnya dari isim asmaul khamsah dari kata abu, ya. Jadi abu itu rufa'nya abu, nasabnya aba, kemudian jirnya menjadi abi, ya. Jadi abi di sini bukan abi yang dimaksud adalah bapakku tuh bukan, ya. Tapi ini hanya bentuk perubahan i'rab, ya, yang tadinya wawu menjadi alif, kemudian ketika jar dia dengan ya. Baik, kita baca kaidahnya yang kedua. Wa yustarotu, dan disyaratkan fi i'rabiha hadal i'rab, pada i'rab ini antakuna mudhofatan li ghairiya mutakallim. Jadi untuk bab asmaul khamsah, ya, ketika dia tadi majrurun bil ya, itu maksudnya bukan bapakku, ya, tapi dia hanyalah perubahan i'rab, ya. Kalau rofa abu, kalau nasab aba, kalau jer berarti menjadi abi. Abi di sini bukan yang bersambung dengan ya mutakalim tadi, yang namanya apa? Yang maknanya bapakku, bukan, ya. Tapi dia maksudnya adalah mudhof, ya, ini, ya, bapaknya. Saya ini udah selesai untuk bab Asmaul Khamsah, ya. Dan pelajaran kita untuk les liburan kali ini cuma bisa sampai segitu, ya. Adapun untuk bahan kelas 2 kalian, ya, setelah ini berarti untuk sampai ke kenaikan kelas, ya, kalau sesuai dengan kitab itu berarti masih sekitar berapa, coba Ana cekkan dulu, ya. Nahwu. Nah, ini, ya, daftar isi nahwu hadis untuk kelas 2. Nah, berarti masih kurang 1, 2, 3. Oh, ya, yang habis ini tuh aslinya mudah, ya. Untuk untuk bab selanjutnya, ya. Alamat taknis di isim, ya, sama alamat taknis di fiil, ya. Itu nanti mungkin ketika ibu kalian penjengukan, ya, kalian bisa melihat di video, ya. Insya Allah di Ana juga ada video rekaman untuk pengajaran Nahwadi Jilid 2. Jadi nanti ketika ada penjengukan, kalian bisa, ya, namanya melihat di video sambil mencatat, ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dan ini adalah pertemuan terakhir kita. Untuk nilainya, insya Allah sama laporan perkembangan kalian, Ana kasihkan ke orang tua kalian masing-masing, ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Enggak, Oh, ya, di antara kalian ini, ya, Ana nggak mau tanya ke orang tua kalian, ya, tapi Ana mau tanya sendiri ke kalian, ya. Ada yang nilainya udah bagus, ya, ada yang nilainya kurang. Nah, yang nilainya kurang-kurang ini, ya, kalian ini nantinya misalkan latihan-latihan seperti kayak kemarin, ya, mengerjakan soal, ya, itu mau apa tidak? Ya, karena kalau walaupun orang tua kalian order, namun dari sisi kalian sendiri aslinya kurang mau, ya, itu sama aja hasilnya. Ya, jadi nanti kalau yang mau, ya, bilang ke orang tua kalian, ya, masing-masing, ya, nggak apa-apa aku ngerjain. Dan ini soalnya Ana buat untuk tidak membebani kalian, ya, tapi Ana buat seperti sistem kumon, ya, jadi tidak lebih dari sekitar 10 menit, ya. Kalian ngerjain itu nggak lebih dari 10 menit, ya, tapi hanya saja itu rutin, ya, agar kalian tetap murojaah
apa yang sudah kalian pelajari. Ya, jadi tidak ada banyak waktu ya untuk mengerjainnya. Silahkan yang mau nanti bisa ngasih tahu ke orang tua kalian ya. Yang tidak mau, tidak akan anak printkan ya daripada mubadir ya. Karena yang kemarin tuh banyak sekali orang tuanya minta diprintkan, ternyata orang anaknya nggak mau datang ngambil, akhirnya sampai sekarang masih banyak numpuk di rumah dan itu mubadir ya tentu saja ya. Baik, itu aja dari Ana. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Enggak.